Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winona Maharanesha, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai merencanakan penugasan assurance dari mata kuliah Audit Internal. Langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, memahami konteks dan tujuan perencanaan. Untuk merencanakan penugasan yang efektif, auditor internal memulainya dengan memahami konteks dan tujuan penugasan, dengan hal-hal lain seperti visi, misi, tujuan, dan lain-lain. Dari area atau proses yang direview. Auditor internal juga harus memastikan apakah penugasan ini merupakan permintaan akan jasa assurance atau consulting, karena ekspektasi pemangku kepentingan dan standar yang berlaku berbeda untuk kedua jenis penugasan tersebut. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Untuk mengumpulkan informasi, auditor internal harus melakukan yang pertama, mereview assessment yang dilakukan dalam penugasan yang lalu. Yang kedua, memahami proses dan pengendaliannya. Yang ketiga, mewawancarai pemangku kepentingan yang relevan. Yang keempat, melakukan brainstorming tentang skenario-skenario dari resiko yang mungkin terjadi. Langkah-langkah perencanaan. Yang ketiga yaitu mereview assessment yang lalu. Beberapa informasi mengenai area atau proses yang direview dapat dikumpulkan dari dokumen-dokumen organisasi. Assessment dan laporan yang baru saja diselesaikan mungkin berisi informasi yang dapat digunakan auditor internal dalam menyusun rencana auditnya. Yang keempat, kertas kerja dari penugasan terdahulu. Auditor internal mereview kertas kerja yang lalu untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan pengendalian yang ada dalam penugasan yang lalu. Mereview kertas kerja yang lalu juga memungkinkan auditor internal menanyakan tindakan perbaikan. Langkah-langkah perencanaan. Assessment tentang risiko menyeluruh dalam organisasi. Auditor internal mereview prioritas mengenai risiko yang sudah ditetapkan organisasi untuk menentukan risiko-risiko yang akan dicakup dalam penugasan sekarang. Kemudian, assessment tentang risiko fraud dan dokumen tentang tuduhan dan investigasi. Auditor internal mengkomunikasikan dengan mereka yang bertanggung jawab untuk menangani risiko-risiko fraud, sangkaan, dan tuduhan, dan peristiwa fraud yang terjadi. Mereka ini misalnya adalah bagian hukum, bagian SDM, dan fraud risk management. Auditor internal juga perlu mereview dokumentasi yang relevan untuk memahami fakta-fakta mengenai tuduhan atau investigasi dan apa hasilnya. Memahami dan memetakan proses dan pengendalian. Untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan-tujuan bisnis, auditor internal harus memahami area atau proses yang direview. Suatu peta yang memberikan gambaran besar seperti input atau masukan dan output atau keluaran yang penting, misalnya kegiatan, arus kerja, dan pengelolaan informasi penting akan sangat bermanfaat. Peta-peta proses memungkinkan auditor internal untuk mengidentifikasi dan memahami dengan baik. Satu, sistem dan informasi yang perlu diperhatikan ketika menentukan tujuan-tujuan penugasan dan lingkup atau saling keterkaitan. Yang kedua, bagaimana informasi kritikal digunakan di dalam area atau proses yang direview. Informasi apa yang relevan untuk penugasan dan bagaimana informasi itu dievaluasi selama assessment. Misalnya, untuk pengujian standar, analytical data, dan ukuran keberhasilan kinerja. Yang ketiga, siapa yang berwenang mengakses informasi kritikal. Dan yang terakhir, titik-titik dalam rangkaian proses yang tidak ada pengendalian yang efektif. Misalnya, tidak dirancang dengan baik atau di mana ada peluang untuk penyempurnaan atau perbaikan proses. Baik, selanjutnya yaitu mewawancarai pemangku kepentingan yang relevan. Mewawancarai pemangku kepentingan yang relevan adalah langkah penting yang sangat menentukan dalam membantu auditor memahami dengan baik tujuan, desain, operasi, dan lingkungan dari area atau proses yang direview. Tanyakanlah hal-hal yang harus dijawab dengan penjelasan dan bukan pertanyaan yang cukup dijawab dengan ya atau tidak. Open-ended questions mendukung dialog yang berharga antara auditor internal dan pemangku kepentingan, karena mereka diminta menjelaskan
yang pada gilirannya akan membuka peluang untuk pertanyaan lanjutan. Auditor internal umumnya mewawancarai pemangku kepentingan yang melakukan langkah-langkah dalam suatu proses seperti manajemen, teknologi informasi, bagian hukum, pejabat, pihak ketiga yang dikontrak, dan lain-lain. Mendokumentasikan informasi yang dikumpulkan. Mengevaluasi data yang dikumpulkan untuk mendapatkan sudut pandang sebagai berikut menurut standar 2210.A1. Yang pertama, tujuan-tujuan dari area yang direview. Yang kedua, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, risiko-risiko yang ada dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu proses-proses dan pengendalian kunci. Melaksanakan suatu risk assessment sementara. Salah satu cara yang efektif untuk melaksanakan dan mendokumentasikan suatu risk assessment yang bersifat sementara pada tingkat penugasan adalah dengan membuat bagan yang menunjukkan resiko-resiko yang relevan dan pengendalian-pengendaliannya. Bagan seperti ini disebut risk and control matrix. Suatu risk and control matrix adalah alat yang biasanya digunakan auditor internal untuk mengidentifikasi, menata, dan mengakses resiko-resiko yang dapat berpengaruh atas pencapaian tujuan-tujuan bisnis dari area yang direview, beserta pengendalian-pengendalian yang memitigasi resiko-resiko tersebut. Suatu risk dan control matrix dapat dibuat dengan program spreadsheet seperti Excel, program dokumen pengolahan kata seperti Word, atau dengan program perangkat lunak atau audit software program. Penting atau signifikannya setiap risiko dapat dinyatakan dengan suatu grafik biasa. Assurance Engagement Objective. Auditor internal juga harus mengidentifikasi kriteria yang cukup untuk menilai governance, risk management, dan kontrol dari area atau proses yang direview, dan menentukan apakah tujuan-tujuan bisnis dan sasaran telah dicapai. Dengan menentukan kriteria-kriteria tersebut, auditor dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan penugasan assurance dapat diukur praktis dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi dan area atau proses yang direview. Menurut standar 2210A3, auditor internal harus menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan oleh manajemen atau dewan jika kriteria tersebut sudah ada. Jika belum ada kriteria, auditor internal harus menentukan kriteria yang tepat melalui diskusi dengan manajemen atau dewan. Auditor internal juga perlu mempertimbangkan untuk mencari masukan dari para ahli mengenai bidang tersebut untuk menyusun kriteria yang relevan. Berikut adalah contoh-contoh kriteria. Yang pertama, adanya Key Performance Indicators. Yang kedua, target-target yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, tingkat kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur seperti hukum dan peraturan perundang-undangan atau kontrak dalam area atau proses yang direview. Yang terakhir, standar-standar yang digunakan dalam industri yang bersangkutan. Menentukan lingkup penugasan. Lingkup penugasan menjadi batasan suatu penugasan. Auditor harus berhati-hati menetapkan batasan-batasan suatu penugasan. Ia harus dapat memastikan bahwa batasan-batasan ini menciptakan lingkup yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan menurut standar 2220 Engagement Scope. Berikut ini contoh dari hal-hal yang dapat dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam lingkup penugasan assurance atas account payable. Yang pertama, biaya-biaya. Contohnya operasional, perjalanan, supplies, pegawai, dan lain-lain. Yang kedua, masalah personalia, yaitu para eksekutif perusahaan, manajemen, dan lain-lain. Yang ketiga, kantor atau lokasi, yaitu kantor pusat, lokasi operasional, dan seterusnya. Kemudian waktu, yaitu periode berjalan, periode yang lalu, bulan, kuartalan, dan tahun. Selanjutnya, tingkat materialitas, yaitu jumlah tertentu, hanya jumlah di atas batas otorisasi pengeluaran, dan seterusnya. Yang terakhir, sistem, hanya sistem yang mengelola biaya atau sistem yang mengelola biaya dan juga sumber daya manusia, semua sistem, dan seterusnya. Melaksanakan penugasan assurance. Yang pertama, menurut standar 2310 mengenai mengidentifikasi informasi.
Auditor harus mengidentifikasi informasi yang cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan. Yang kedua, standar 2320, analisis dan evaluasi. Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan-kesimpulan dan hasil-hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang tepat. Yang ketiga, standar 2320, mendokumentasikan informasi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna untuk mendukung hasil dan kesimpulan penugasan. Standar pelaksanaan dari standar 2320. Standar 2320 A1 harus mengendalikan akses terhadap catatan dan dokumen penugasan. CAE harus mendapat persetujuan manajemen senior sebelum memberikan catatan atau dokumen tersebut kepada pihak luar. Selanjutnya, standar 2320 A2 harus membuat ketentuan mengenai menyimpan catatan dan dokumen penugasan, apapun sarana penyimpanannya. Ketentuan-ketentuan penyimpanan ini harus sejalan dengan petunjuk-petunjuk organisasi. Membuktikan adanya nilai. Organisasi mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam audit internal. Keputusan ini kadang-kadang bersifat opsional, tapi keputusan ini bisa juga diambil karena merupakan keharusan, misalnya untuk sektor perbankan. Auditor internal perlu membuktikan bahwa jasa yang diberikannya atau kegiatan yang dilakukannya berharga bagi organisasi. Audit internal perlu membuktikan adanya nilai yang diberikannya. Nilai dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Namun, untuk audit internal, petunjuknya adalah mission statement yang terdapat pada IPPF, yaitu untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan cara memberikan assurance berbasis resiko dan assurance yang objektif, nasihat, dan wawasan. Salah satu pendekatan untuk mempertimbangkan seperti apa bentuk audit internal yang berharga ketika para pemangku kepentingan mengakui bahwa audit internal memberikan assurance, advice, dan insight. Yang pertama, mengenai hal-hal yang tepat kepada pihak-pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, sesuai standar sehingga para pihak tahu bahwa assurance yang diberikan dapat dipercaya dan andal. Yang terakhir, membawa perbaikan yang berharga dan berdampak dalam governance, risk management, dan internal control. Mengukur kinerja audit internal. Mengapa kita perlu mengukur kinerja audit internal? Aturan untuk mengukur kinerja audit internal didasarkan atas dua pertimbangan mendasar. Pertama dan paling utama adalah kebutuhan untuk membuktikan kepada organisasi bahwa audit internal memberikan jasa-jasa yang mempunyai nilai bagi organisasi. Yang kedua, menurut IAI, standar menyatakan kita perlu melakukan itu. Apa kata standar? Attribute Standard 111, Organizational Independence, yaitu independensi dalam organisasi dicapai secara efektif ketika CAE melaporkan secara fungsional kepada Dewan. Contoh pelaporan secara fungsional kepada Dewan yang melibatkan Dewan yaitu menerima komunikasi dari CAE mengenai kinerja kegiatan audit internal dibandingkan rencana dan hal-hal lain. Selanjutnya, Attribute Standard 1311, Internal Assessment. Penilaian internal harus meliputi pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit internal. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengukur kinerja. Harus jelas mengapa kita ingin mengukur kinerja. Jika kita tahu, hal ini membantu kita memilih ukuran-ukuran apa yang diperlukan. Beberapa saran mengapa Anda ingin mengukur kinerja. Yang pertama, menyelaraskan kegiatan operasional dengan strategi baru. Yang kedua, mengelola risiko penyerahan jasa dan kegiatan-kegiatan pengendalian. Yang ketiga, komunikasi antara pemangku kepentingan dengan manajemen. Yang keempat, mempertahankan dan mendorong perbaikan mutu. Yang kelima, motivasi staf dan imbalan atau penghasilan mereka. Yang keenam, mendukung akuntabilitas dan tunjukkan atau buktikan adanya nilai. Dan yang terakhir, membuktikan adanya kepatuhan terhadap standar-standar. Hal-hal yang perlu dilakukan.
Cari apa yang diinginkan atau diharapkan pemangku kepentingan utama, karena para pemangku kepentingan utama yang menentukan apakah yang audit internal lakukan memang berharga dan punya nilai. Ini adalah peluang penting untuk diskusi yang sangat bermanfaat antara audit internal dengan para pemangku kepentingan mengenai apa yang sebenarnya para pemangku kepentingan inginkan. Yang terakhir, merancang atau memilih beberapa ukuran yang akan menceritakan suatu tentang kinerja audit internal dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh audit internal. Ukuran-ukuran kinerja terlihat seolah-olah mudah untuk dipilih, namun ada baiknya luangkan waktu yang cukup untuk memilih dengan teliti ukuran-ukuran tersebut. Daftar Key Performance Indicators. Yang pertama, Quality Indicators. Yang kedua, Strategy and Planning Indicators. Yang ketiga, Areas of Responsibility Indicators. Yang keempat, Internal Audit Charter Indicators. Yang kelima, Researching Indicators. Daftar Key Performance Indicators yang selanjutnya yaitu Professional Development Indicators, Policy and Procedures Indicators, Annual Planning Indicators. Yang ke-9, Knowledge Management. Yang ke-10, Management Planning Indicators. Yang ke-11, Management Performance Indicators. Yang ke-12, Communication Indicators. Yang terakhir, Marketing Indicators. Demikianlah presentasi saya mengenai merencanakan penugasan assurance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.